Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa kami, Bapak Ibu dan Saudara-saudari senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan dimanapun berada saat ini. Kami berdoa bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang terbaring baik di rumah maupun di rumah sakit oleh karena kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Kiranya Bapak Ibu memperoleh kesembuhan, kesehatan, pemulihan dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap proses pengobatan yang diusahakan. Kami pun mengucapkan selamat dan turut berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini sedang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, umur panjang, sukacita, dan damai sejahtera. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul, berbeban berat, yang sedang berduka. Kiranya Tuhan yang menghiburkan, Tuhan yang menolong, dan kiranya Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup dan tuntunan hidup kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, di sebuah ladang pertanian ada seorang petani yang memiliki 2 kuda untuk membajak sawahnya. Kuda pertama adalah kuda yang kuat, terlatih dan patuh. Kuda kedua adalah kuda liar yang belum terjinakkan, sering memberontak dan berlari ke arah berlawanan. Suatu hari, petani mencoba memasangkan kedua kuda itu dalam satu kuk untuk membajak sawah. Apa yang terjadi? Kuda yang kuat mencoba menarik bajak ke depan, tetapi kuda liar menarik ke samping. Hasilnya, bajak tidak bergerak dengan baik. Kedua kuda tersiksa dan sawah tidak terbajak dengan sempurna. Bahkan kuda yang kuat terluka karena terus ditarik ke arah yang salah. Akhirnya petani yang bijak itu memisahkan mereka. Petani itu menyadari kesalahannya, yaitu telah menggabungkan 2 kuda yang tidak sejalan. Inilah yang Paulus maksudkan dengan janganlah merupakan pasangan yang tidak sepadan. Ini bukan soal kesombongan, tetapi soal arah dan tujuan hidup. Ketika kita berpasangan dengan orang yang tidak seiman dalam ikatan yang intim, baik itu pernikahan, persahabatan, kemitraan, kita akan mengalami konflik nilai yang terus-menerus. Satu menarik ke arah kerajaan Allah, yang lain menarik ke arah dunia. Hasilnya adalah kelelahan rohani dan kompromi iman. Ini pun akan mengakibatkan hidup yang tidak produktif secara rohani, juga dapat menimbulkan kerugian spiritual dan emosional pada orang-orang percaya. Maka nasihat firman Tuhan hari ini, pilihlah pasangan hidup yang satu visi dalam hal iman, nilai-nilai hidup, dan tujuan keluarga. Bukan berarti harus sama persis, tetapi harus searah dalam hal-hal fundamental. Berhati-hatilah dalam memilih partner bisnis,
bersahabat, pasangan hidup, pastikan mereka memiliki integritas dan etika yang sejalan dengan nilai Kristen. Pilihlah sahabat yang dapat membangun iman Anda, bukan yang merusaknya. Ini tidak berarti kita tidak boleh berteman dengan orang tidak percaya, tetapi kita harus bijak dalam tingkat kedekatan dan pengaruh. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami agar sepatutnya kami boleh bersahabat, bermitra dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami boleh berhikmat di dalam memilih, baik itu pasangan hidup, baik itu persahabatan maupun kemitraan kami di dalam usaha, bisnis, ataupun setiap pekerjaan kami. Janganlah kiranya persahabatan kami atau hubungan kami justru membawa kami jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah Engkau ya Tuhan menunjukkan pasangan yang sepadan, yang benar, mengarahkan kami untuk boleh senantiasa semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau pun meneguhkan, menguatkan kami menjalani hari-hari kehidupan kami, di dalam setiap kegiatan kami hari ini, di dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang bersuka cita oleh karena ulang tahun, kelahiran, maupun pernikahan. Tuhan tambahkan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit, terbaring di rumah maupun di rumah sakit, yang mengalami sakit menahun, Tuhan kiranya berbelas kasihan, memberikan kesehatan, pemulihan melalui setiap pengobatan yang diusahakan. Berkati pula jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini terus berharap, berdoa ke hadapan Tuhan, memohon untuk setiap harapan, cita-cita dan kerinduan. Kiranya Engkau menjawab, kiranya Engkau menyendengkan telinga-Mu Tuhan untuk memberikan yang terbaik, dan ajarlah kami untuk terus boleh berharap kepada Tuhan, untuk boleh senantiasa bersabar di dalam setiap jawaban doa-doa kami dan harapan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sertai lindungi kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.